Bagaimana Sheila melihat prospek kedepannya belajar bahasa Mandarin? Mempelajari perbedaan itu juga perlu. Mana pengalamannya tuh? Banyak. Bekerja sama dengan orang Tiongkok asli. Tidak mempermasalahkan bahwa mereka juga paham bahwa sebagai seorang Muslim kita punya kewajiban. Pernah beberapa bulan di sana, nggak lama memang. Tapi ada pengalaman tak terlupakan nggak sih selama di sana? Atau ada culture shock gitu? Selama di sana ada nggak? Khususnya sebagai seorang Muslim misalnya. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari Jakarta, Indonesia. Nah, hari ini aku kedatangan tamu istimewa. Teman kuliah aku dulu. Sudah 10 tahun lebih ya nggak ketemuan. Iya, belasan tahun lah. Belasan tahun ya. Dari lulus kita nggak ketemu. Iya, dari lulus sampai sekarang nggak ketemu. Soalnya aku sejak lulus langsung merantau kayaknya. Iya merantau. Ya merantau ya ke Jakarta, terus kemana-mana juga, akhirnya sampai ke Beijing. Nah, aku perkenalin dulu, atau perkenalkan diri sendiri dulu. Ya udah saya. Iya. Ya pengikutnya Koko mungkin belum tahu ya aku siapa. Kenalin, aku Sheila. Iya. Aku dari Medan. Kita ketemu zaman kuliah dari semester 1 Sampai lulus ya gitu. lulus. Iya. Benar-benar. Jadi zaman kuliah kita itu kecil banget ya, nggak ada seriusnya dulu kuliah. Ingat-ingat ya. Ya benar. Jadi teman kuliah selama 4 tahun belajar bahasa Mandarin. Aku belajar dari dia. Enggak, jangan begitu. Aku belajar dari dia, dia pintar banget soalnya. Enggak. Ini juga hebat, sekarang sudah jadi akademisi, luar biasa. Menurut gua nggak mudah juga ya. Nggak ada yang mudah lah. Nggak ada yang mudah ya. Sekarang hebat loh jadi akademisi, mengajar bahasa Mandarin di sebuah universitas yang ada di Indonesia. Dan secara tidak langsung juga menjadi jembatan antara Tiongkok dan Indonesia. Memperkenalkan. Benar. Ian memperkenalkan Ian. Benar. Sedikit pengetahuan aku bagikan sama mahasiswa. Iya benar. Sedikit lebih. Ini merendah sekali nih, orangnya merendah sekali. Kita nostalgia dulu tentang masa kuliah dulu. Iya. Cerita-cerita lucu pas kuliah dulu, ada nggak sih? Ada. Ingat nggak sih waktu kita belajar bahasa Cina klasik? Iya. Ya mata kuliahnya itu di jam-jam sore, kita pulang jam 5, mulainya jam 3, setengah 3. Ada. Kalau udah jam segitu kan ngantuk ya. Iya. Duduknya paling belakang kan. Dia pasti duduk paling belakang gitu ya. Karena apa? Dia orangnya serius. Jadi kita serius ya. Dulu aku paling malas. Bener. Nah kan. Main handphone di belakang gitu. Pantes gagal jadi akademisi aku ini. Nggak, jangan percaya. Dia orangnya pintar banget. Terus ada lagi pengalaman mungkin bagi Sheila ya. Basic 0 bahasa Mandarinnya, langsung didatangkan guru dari Tiongkok. Itu gimana rasanya? Aduh, kalau ikut itu dulu ya aku merasa ternyata dunia itu nggak tipu-tipu, nyatanya begini. Bahwa sistem pembelajarannya beda. Iya. Ketemu dengan bahasa Mandarin yang memang harus benar-benar aku belajar dari basic 0 gitu. Dimana teman-teman juga kemampuannya kan bercampur ya. Iya, nggak merata ya. Nggak merata. Ada yang kita dari 0 teman-teman, terus ada teman-teman yang udah pernah belajar gitu ya. Untuk menyamakan langkahnya itu, terus tuntutan Laosu-nya juga waktu itu ya. Ya menyamakan langkahnya juga butuh effort sih. Iya, sekarang udah jadi Laosu juga ini sekarang. Laosu. Laosu, ecek-ecek. Sekarang dipanggil muridnya, anak didiknya Laosu juga. Iya, walaupun Laosu-nya ecek-ecek. Enggak. Banyak sekali cerita menarik sebenarnya nih ya. Ya, banyak lah istilahnya kayak terjun ke danau baru gitu. Oh, ternyata dinginnya kayak begini ya. Ya, kalau buat aku ya itu proses yang sampai saat ini mendatangkan keuntungan. Karena apa? Belajar culture itu bisa membuka pandangan lebih luas. Menurutku begitu. Pelajaran berharga yang kamu dapatkan selama belajar bahasa Mandarin ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Jadi lebih gigih. Jadi lebih gigih. Gigih belajar. Zamannya memang bener-bener nol gitu ya. Belajar bahasa Mandarin itu aku harus bisa menulis, aku harus bisa membaca gitu ya. Itu kan satu paket, nulis baca. Gitu. Nah itu dulu yang dua ini yang menurut aku ya kebiasaannya ketika belajar bahasa Inggris itu beda. Kesulitan terbesarnya?
tulisan terbesarnya adalah menulis dan menghafal. Itu bagi Sheila. Untuk pelafalan nggak ada masalah. Kalau dulu sih ya perbaikan adalah ya, Iya. tapi nggak terlalu yang susah banget buat lidahku untuk Iya. menyesuaikan itu pada saat itu. Misalnya Iya, itu ada dulu kan ya. Iya benar. Nah, untungnya waktu itu dapat Laoshi yang enak banget. Itu yang cara pengajarannya yang ngebuat itu bantuan juga sih dari teman-teman kita dulu Iya. bahwa contohnya itu begini gitu. Iya. Jadi menurutku ya pasti perbaikan, tapi karena udah ada contoh role modelnya di teman-teman kita gitu. Jadi menurutku ya agak enak sih jadinya. Ada tips dan trik nggak sih bagi Sheila yang basicnya nol ya untuk belajar bahasa Mandarin? Sampai sekarang bisa jadi seorang akademisi. Kalau aku beda ya, aku dulu sebelum kuliah ambil bahasa Mandarin udah sempat kursus 1 tahun gitu. Jadi minimal ada basicnya gitu. Kalau aku bilang nggak ada sih cara cepat tuh nggak ada. Kayak kalau belajar matematika kan ada cara cepat, ada rumus panjang, Iya. ada rumus pendek. Kalau belajar bahasa Mandarin enggak. Dan menurutku itu yang membangun sikap gigih kita gitu. Menurutku ya. Iya. Sehingga bahwa belajar sesuatu itu nggak ada instan. Kuncinya gigih, serius gitu ya. Serius. Tapi nggak usah serius banget. Iya benar, kayak kita ya. Kayak kita nggak serius banget, males-malesan. Kita udah belasan tahun tuh nggak sih teman-teman nggak ketemu tapi kocaknya ya Allah nggak berubah. Sesatnya gitu ya. Sesat ya kita Enggak, jadi jangan males-malesan, harus giat ya. harus gitu. Ya. Nah ini kalau sekarang udah jadi tenaga pendidik, pengajar bahasa Mandarin, bagaimana Sheila melihat prospek kedepannya belajar bahasa Mandarin? Aku selalu katakan ke mahasiswaku, Ya. benefit ketika kalian bisa belajar bahasa Mandarin, bukan cuman di ketika jadi mahasiswa ya. Apalagi sekarang kan banyak banget program. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, istilahnya profit apa yang bisa istilahnya keistimewaan apa. Apalagi Indonesia kan bisnisnya ada di dunia bisnis itu kan lagi hektik banget ya. Benar. Kita tuntutannya makin lama makin tinggi. Jadi benefit apa yang mereka dapatkan ketika mereka bisa bahasa Mandarin contohnya. Itu akan nanti membuka peluang di luar skop mereka ketika kuliah gitu. Dan itu akan mendatangkan keuntungan dalam hal finansial misalnya atau specialty yang lain. Itu yang aku pengen kasih tahu ke siswaku atau peserta didikku bahwa ini loh, selain bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga ininya. Apalagi sekarang kerja sama Tiongkok dan Indonesia dalam bidang ekonomi ya, dan investasi. Iya, itu yang aku pengen kasih Makin tahu. erat. Nggak mudah memang belajar bahasa Mandarin aku bilang, tapi ketika kita sudah bisa, enaknya itu di sini loh. Iya. Gitu. Kita mempersiapkan diri dulu ya sekarang ya. Kudu. Iya, apalagi kedepannya mungkin bakal lebih banyak lagi investasi dari Tiongkok, membutuhkan tenaga kerja, tenaga ahli yang mahir berbahasa Mandarin. Mungkin. Contohnya pemirsa ya, Iya. teman-teman kayak dia gini, Enggak. gini sampai ke kampus sini tuh ya. Aku selalu kasih tahu sama mahasiswa, aku punya teman ini contohnya aku bilang gitu. Aku kasih contohnya begitu, maksudnya adalah kasih gambaran, Iya. membuka wahana Berpikir. terus visualnya mereka, Iya. realistisnya itu seperti ini loh sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri sehabis lulus kuliah udah sempat juga melanglang buana juga, sudah mencoba beberapa hal juga ya. Iya, Misalnya yang konkret, selain jadi pengajar, sempat nggak sih berprofesi sebagai pernah. Nah, makanya aku tahu kan, aku belajar dari apa yang aku alamin, itu yang aku bagikan ke Iya. siswa bahwa aku maksudnya membagi apa yang pernah aku rasakan lah secara pribadi, walaupun itu cuma sedikit. ya, Tapi benefit itu yang membuat kita semakin tertarik, motivasi gitu loh jadi seorang pekerja. ya, Mempelajari perbedaan itu juga perlu. Gitu. Kita tahu beda, ternyata beda ya. Dari belajar yang beda itu lebih asik gitu. menerima perbedaan jadinya. Jadi enaknya begitu. Sehingga sebenarnya berbeda itu tidak dalam hal bahwa itu bisa negatif. Ya. Contohnya, ternyata mempelajari sesuatu yang berbeda itu juga bisa mendatangkan, membuat kita belajar. Khususnya adalah dalam bidang motivasi sih buat aku. Oke, kalau saya sendiri pernah ya sempat bekerja di perusahaan China juga. Nah, sempat.
Gimana pengalamannya tuh? Banyak. Bekerja sama dengan orang Tiongkok asli. Aduh, ini mungkin teman-teman yang pernah bekerja di perusahaan Cina juga pasti berpendapat sama ya, bahwa ada hal-hal yang misalnya tidak mengapa dikerjakan, tapi di sini mungkin stigmanya akan berbeda. Tapi sebenarnya itu bukan jadi membuat kita memisahkan diri. Gitu. Ada contoh konkretnya nggak sih? Contohnya adalah sebenarnya lebih berbau keislaman mungkin. Iya, misalnya. Itulah contohnya ya dalam hal misalnya kalau di sana kalau orang China itu kan habis makan harus minum ini gitu alkohol. Tapi kan kalau kita enggak. Iya, benar. Sebenarnya kalau menurutku adalah kita berikan pemahaman bahwa beda budayanya itu seperti ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang butuh apa ya kalau aku bilang butuh pemahaman lah mungkin. Dikasih pemahaman gitu. Kalau misalnya dulu pas maaf ya, saya muslim gitu. Pas dulu bekerja kan bagi seorang muslimah harus sholat juga 5 waktu gitu. Gimana bagi perusahaannya gitu, bosnya gitu ya orang Tiongkok? Aku awalnya kan aku bilang aku izin, gitu. Ada 2 kali izin gitu ya. Mau kemana misalnya? Mau sholat gitu kan. Maksudnya itu kan mereka tidak tahu ya. Iya, kurang paham mungkin nggak mengerti. Nah di situ dari sisi itu aku mencoba untuk menjelaskan bahwa bagaimana satu muslim itu harus punya kewajiban tuh sholat 5 kali sehari. Iya. Nah setelah diberi pemahaman bahwa seorang muslim itu tidak akan memakan waktu yang lama untuk sholat gitu ya, dan tidak akan mengganggu waktu kerja gitu ya, karena nggak ya tidak akan mengganggu lah istilahnya. Nah lama-lama mereka paham mereka tidak apa ya menurutku mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan bahwa mereka juga paham bahwa sebagai seorang muslim kita punya kewajiban. Itu menurut pengalaman pribadiku ya. Saling menghormati jadinya gitu. Jadi itu menurut pengalaman pribadiku dan pertemuanku dengan karyawan-karyawan yang berasal dari sana, ekspatriat. Oke, jadi ini pengalaman pribadi saya doang, kita disclaimer ya. Iya. Benar. Jadi kalau yang lain nanti bagaimana? Aku tidak mengeneralisasi, tapi itu menurut pengalamanku pribadi. Jadi aku tidak merasakan kesulitan sih untuk melaksanakan ibadah saat itu. Nah, bagi anak didik Sega sendiri, ini kan udah beberapa tahun ya. Setelah mereka lulus, gimana bagi mereka yang belajar bahasa Mandarin, lulusan bahasa Mandarin? Kesempatan kerjanya oke nggak sih? Baik banget ya menurut ada yang bekerja itu karena kan bidangnya bahasa kita ya. Berdua lulusan bahasa. Mereka akan punya peluang yang di luar dari bahasa. Misalnya ada yang lulusan bahasa tapi dipekerjakan di bidang teknik, kan? Lalu ada yang lulusan bahasa tadi ini dipekerjakan di bidang keuangan. Ada yang lulusan bahasa tapi dipekerjakan misalnya di bagian administrasi HR atau GE. Ini kan ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari ulang. Tapi dengan bantuan bahasa jadi kita kayak merasakan pengalaman baru yang di orang itu kudu kuliah dulu 4 tahun. Iya benar. Ya kan? Tapi di kita belajar bahasa dengan model bahasa itu bisa kita pelajari sambil bekerja. Jadi lulusan bahasa nggak melulu harus kerja berhubungan dengan bahasa, misalnya jadi translator. Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Bener. Enggak harus jadi guru, enggak. Jadi mereka bekerja di berbagai bidang, misal tadi di bidang purchasing, di bidang teknik, atau di bidang finance, Tapi memiliki nilai plus bisa berbahasa Mandarin mungkin. Itu, tapi itu juga butuh learning by doing prosesnya di situ. Seperti aku lulusan bahasa, tapi kerjanya bisa melenceng ke IT dulu sempat loh. Nah, itu dia kan, makanya aku bilang dia hebat. Enggak, melenceng ke IT di China ya. Aku cuma bermodalkan bahasa Mandarin dan nggak ada ilmu IT sama sekali. Terus aku nekat ke IT. Ya betul. Dan pas saat interview dengan modal bahasa Mandarin dan pengalaman hidup, mungkin sedikit pengalaman hidup. Iya betul. Dan lihat karakter, mungkin dilihat tuh karakter pribadi juga, itu kebanyakan yang dilihat. Orangnya oke apa enggak, mau belajar apa enggak gitu. Iya, yang penting makanya aku bilang tadi ketika aku belajar bahasa Mandarin ya. Karena kalau orang di
tanya ada nggak tips singkat supaya bisa gitu kan? Nggak ada, karena belajar bahasa Mandarin itu satu paket yang harus dipelajari secara keseluruhan untuk kita orang bangsa, bukan hanya dari segi berbicara saja gitu kan. Tapi mungkin kalau orang-orang mungkin ya udah pintar ngomong aja, mungkin beberapa ada. Tapi kalau kita orang bahasa kan harus belajar satu pokok gitu ya. Benar. Yang mana hukum-hukum bahasanya Mandarin itu harus dipelajari secara umum. Itu yang bikin sifat gigih di kita itu jadi timbul, tau nggak? Benar. Orang-orang bahasa yang belajar bahasa Mandarin, sehingga kita bisa mengikuti ilmu-ilmu yang berada di luar materi pembelajaran kita selama kuliah. Jadi yang pengen aku sampaikan tadi, belajar bahasa itu kadang membuka kesempatan yang lain lagi, banyak kesempatan yang lain-lain lagi gitu. Bisa sampai ke Cina kok guys gitu. Bener, jadi tanpa ilmu IT, aku mulai dari nol aku bisa belajar tentang IT juga jadinya, soalnya IT lagi maju-majunya di sana kan, bahsaku ya kan. Perkembangan IT di sana kan pesat ya. Bener, jadi aku bisa ada kesempatan untuk belajar mengenai IT, jadi dari modal bahasa doang gitu loh. Bener ya? Kayak aku, pengalaman terakhir aku bekerja di perusahaan swasta itu adalah aku belajar di bidang keuangan. Keuangan yang mana dulu sama sekali nggak pernah aku pelajari. Tapi untungnya belajar dari proses pengalaman setiap hari. Yang setiap hari itu aku nungguin, hari ini aku kejadiannya apa lagi ya, ngalamin apa lagi ya, karena aku dalam bahasa proses pembelajaran. Tapi itu bisa dibantu dengan itu tadi, belajar bahasa Mandarin, terus ketemu teman-teman yang juga mendukung itu. Jadi enjoy aja jadi. Nah sekarang antusias generasi muda ya terhadap bahasa Mandarin gimana sih? Kayak misalnya dari peserta didik di universitas tempat saya mengajar misalnya gitu. Setiap tahun penerimaan mahasiswa baru jurusan bahasa Mandarin banyak nggak sih? Banyak sih. Banyak sekarang? Banyak. Karena kan sekarang kebutuhan untuk orang yang bisa berbahasa Mandarin kan semakin lama meningkat ya. Jumlah orang yang bisa berbahasa Mandarin juga sekarang kan banyak ya. Iya, apalagi di Jakarta ya. Jakarta di sini. Jadi orang itu punya antusias sih untuk belajar bahasa Mandarin, dan itu setiap tahun meningkat. Dan itu di Indonesia, bukan di Jakarta aja sih sebenarnya. Di seluruh Indonesia bisa. Hampir rata-rata mungkin ya. Iya, yang aku lihat loh ya teman-teman. Di kota-kota besar mungkin terutama. Iya, Medan kan juga begitu ya. Medan ada USU. Teman-teman kita lulusan dari sana. Iya bener. Halo guys, teman-teman dari USU gitu. Ya, itu USU mungkin satu universitas di Pulau Sumatera yang paling awal membuka jurusan bahasa Mandarin ya. Di Sumatera ya waktu itu. Di Sumatera ya. Iya, kita angkatan pertama. Dengan bangga, kita bangga menyatakan kita angkatan pertama gitu. Kita angkatan pertama. Oke. Nah, tadi udah berbicara tentang bahasa Mandarin. Sega sendiri sampai sekarang bagaimana caranya sih untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan berbahasa Mandarinnya gitu? Aku sampai ikut beberapa program. Mulai dari ikut seminar, seminar internasional yang memang pembicaranya langsung dari Universitas X di Cina. Tuh pasti kita memang rata-rata dosen kan wajib itu. Terus ikut, kalau kayak aku ikut camp sih. Pelatihan camp gitu, langsung di sana? Sempat? Sempat. Tapi ya nggak terlalu lama. Gitu. Terus ya macam-macam sih yang pengen memang meningkatkan pengetahuanku lah tentang itu. Selama beberapa tahun belakangan ini, apalagi mendukung banget kan ya, apa-apa meeting virtual, virtual meeting. Jadi di mana aja kita bisa itu membantu sih buat ikut-ikut seminar gitu lah, ikut-ikut pelatihan. Kalau yang lebih ke keseharian gitu misalnya, soalnya di Indonesia ya, mungkin kesempatan untuk berbahasa Mandarin itu agak jarang juga gitu. Enggak sih, sekarang udah banyak aku. Jadi biasanya dalam sehari-hari itu lawan bicara berbahasa Mandarinnya itu ya. Karena kebetulan adikku juga sama kayak aku. Ya, lupa. Jadi adik Sela namanya Sera. Halo Sera. Mukanya sama persis, kembaran. Dan sama-sama belajar bahasa Mandarin juga. Kita satu kelas dulunya.
Jadi aku ya udah sama dia. Kalau ditanya media pembelajarnya siapa? Aku sama adikku sendiri sih. Karena sama adiknya masih sering pakai bahasa Mandarin nggak? Sering? Iya, apalagi kalau lagi di luar kan ya. Di luar misalnya? Misalnya kita lagi sama-sama minum kopi Iya. kan sama adikku. Ah. Terus kita ngebicarain sebuah apa ya? Soalnya kayak permasalahan yang pengennya kita berdua aja yang Rahasia gitu. Rahasia. Udah kita pakainya pakai bahasa Mandarin. Gitu. Atau kalau lagi curhat sama dia ya. Bisa juga? Iya, aku curhat sama dia kadang pakai bahasa Mandarin. Ya ampun, seriusan? Serius? Cloud setting itu karena bisa juga? Tergantung mood sih ya. Tergantung mood gitu. Kalau lagi pengen curhat gitu Yeah. sama dia kan di luar. Aku lagi gini nih gitu ya. Aku pakai bahasa Mandarin. Nggak pengen dengerin orang lain misalnya gitu? Kalau itu ada, aku kan punya beberapa teman. Nah itu teman-temanku pelatihan, gitu, teman-temanku seminar, kenalan-kenalan di acara. Aku pasti ngobrol ke mereka dengan bahasa Mandarin. Oke. Nah nih, selama di sana, pernah beberapa bulan di sana, nggak lama memang. Tapi ada pengalaman tak terlupakan nggak sih selama di sana? Atau ada culture shock gitu? Selama di sana ada nggak? Khususnya sebagai seorang muslim misalnya? Kalau sebagai orang muslim, saya tidak merasakan pengalaman yang terlalu gimana banget. Cuman paling aku ditanya, kamu pakai jilbab di saat musim panas tuh nggak panas kah? Aku bilang enggak, udah kebiasaan. Karena Indonesia juga kan negara tropis, Iya benar. panas gitu. Kalau udah lagi panas ya panas banget. Apalagi kan Medan kan ya. Iya. Tapi saya nggak tahu Medan itu panas ya menurut saya. Mereka tanya mungkin karena apa sih? Aku penasaran. Karena penasaran atau mereka nggak ngerti kamu seorang muslim atau gimana? Kalau mereka tahu muslim pasti tahu. Pasti tahu. Di mana-mana muslim itu kan sekarang udah di ini ya udah ada banyak ya. Iya. Muslimah itu yang pakai jilbab tuh udah bukan hal yang jarang ditemuin. Di sana banyak juga suku Hui. Ya, ya, Uighur. Jadi pertanyaan mereka adalah lebih realistis, kamu nggak kepanasan apa pakai jilbab di suhu yang lumayan panas gitu ya. Nggak pengen misalnya dibuka atau ya gimana lah caranya supaya adem di kepala. Oke. Mereka nggak paham mungkin. Iya. Penasaran ya. Tidak menjalankan itu. Setelah dikasih tahu, ya aku bilang memang tidak ada istilah semua muslimah itu kan wajib pakai jilbab. Aku kasih tahu sebenarnya di ini kita wajib pakai jilbab karena rambut itu aurat kan ya. Aku kasih jelasin bahwa panas itu akan terbiasa gitu loh. Karena kita udah mulai itu dari kecil gitu. Bisa ala biasa. Iya, bisa ala biasa. Jadi lama-lama nggak kepanasan atau ditapis dengan pakai bahan jilbab yang lebih dan bahkan kalau pakai jilbab itu pasti tahu keuntungan-keuntungan kalau pakai jilbab, misal ngerasa bahwa kulit kepala itu bisa terlindungi. Pokoknya banyak keuntungan-keuntungan. Aku kasih jelasin bahwa sebenarnya kita itu pakai jilbab itu banyak keuntungannya, bukan hanya dari sisi panasnya. Gitu. Kalau dari sisi lain misalnya dari makanan. Kalau dari makanan aku nggak terlalu gimana banget. Karena aku memang walaupun nggak bisa masak, tapi guys, aku berusaha untuk masak. Jadi aku nggak merasakan yang gimana banget sih. Tapi di sananya di Guangzhou ya. Untuk Muslim food di sana gimana? Bisa dijumpai nggak sih? Lebih picky aja sih sebenarnya. Kadang ada restoran yang berbau kita di sini kayak apa gitu, tapi di sana ternyata masih ada ingredients yang nggak bisa kita makan. Iya, benar. Nah, lebih picky aja sih sebenarnya. Misalnya kadang mungkin tidak mengandung babi, maaf misalnya. Tapi mungkin ada ingredients lain, mungkin lebih dikhawatirkan mungkin itu ya. Jadi sebenarnya lebih picky aja. Tapi kalau restoran muslim di sana pernah nggak sih makan di sana? Misalnya restoran suku Hui, pernah nggak sih? Kayak mie di sana kan terkenal mie lanzhou gitu. Iya, pernah coba. Mungkin dari segi rasa kurang cocok atau gimana? Enggak sih ya, karena aku bukan yang termasuk orang yang picky soal makanan semua. Soal rasa ya gitu ya. Semua masuk aja. Yang penting bawa cabai-cabean dari Indonesia. Yang penting bawa cabai-cabai Indonesia mah aman semua. Nah, penggambar harga selama di sana beberapa saat ada nggak sih? Biasa aja ya. Biasa aja ya.
karena aku nggak ngalamin yang namanya shock culture banget. Karena memang dari masa kuliah aku memang udah berteman nih sama si Parker dan teman-teman yang lain. Dan ada juga mungkin dosen asli dari China gitu. Terus aku belajar dari pengalaman adikku sendiri yang lebih awal di sana gitu. Oh, adiknya S2 di Guangzhou. Iya. Jadi aku mungkin lebih cepet adaptasinya. Karena juga nggak lama ya teman-teman, cuma berapa bulan gitu. Kalau dari pengalaman adiknya gimana? Oke juga, selama 2 tahun ya, S2 ya sana ya? Iya, banyak sih ya pengalaman dia. Misal dikira asli orang China gitu. Memang kelihatan sih kayak Itu yang buat salah satu benefitnya, sehingga aku nggak ngalamin culture shock banget. Oke. Dipikirnya orang Xinjiang yang lagi belajar ke Guangzhou gitu. Atau dikiranya orang Malaysia gitu kan. Jadi nggak, kalau Malaysia itu kan Islami banget, orang mikirnya kan ya. Jadi mungkin itu toleransinya jadi lebih tinggi ke aku gitu. Cuman masalah makanan sih paling ya kita aja yang harus pintar-pintar pikir. Nggak ada yang sampai diskriminasi di sini. Nggak ada. Hari ini senang sekali bisa ketemu dengan Sheila, ngobrol-ngobrol. Ini aku ada sedikit oleh-oleh. Makasih hari ini sudah mau keluar temui aku. Lucu banget ini, ya Allah. Aduh, aku dibawain ini padahal. Ini music box gitu. Bisa jadi pajangan, terus ini bentuknya kincir air. Ini aku Di sana di sebuah desa yang ada di provinsi Fujian. di Fujian. Iya. Aku pernah bikin vlog di sini juga. Nama desanya Yun Shui Yao. Ya, Yun Shui Yao. Iya. Lucu sama temen. Nah, ini nggak afdol nih kalau misalnya sesama orang yang belajar bahasa Mandarin nggak ngomong bahasa Mandarin 2 patah kata nih. 我们才考试呢，没有在考试。为什么突然？我觉得我们在考试呢。没有。你觉得这个好不好看？我觉得这个好看，喜欢吗？我喜欢。 Mantap banget bahasa Mandarinnya, luar biasa. Dia lebih mantap, aku belajar dari dia serius. Nggak, kita sama-sama belajar. Terima kasih Tante. Sama-sama. Keren sih menurutku ya. Kalau ada waktu main-main ke sana-sana. Ada rencana nggak? Belum. Belum. Ada ya? Pernah ke Beijing? Belum. Belum. Aku tuh tadinya rencana sih. Iya. Tapi nggak bisa, batal. Kenapa? Dalam waktu depan. Udah direncanakan. Udah direncanakan. Untungnya aku nggak jadi beli tiket. Rencananya ke Beijing. Nggak sih. Kemana? Ke kota lain. Pokoknya itu dalam acara kayak pelatihan gitu, tapi offline. Tapi nggak jadi teman-teman. Oke. Banyak PR gitu. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan ke sana, hubungin aku. Iya. Aku tadinya kita nggak tahu nih bakal ketemu. Ya kemarin di IG ya. Iya, aku DM jadi lagi di Jakarta, aku lihat. Ya. Ketemu yuk. Ya udah kita ketemu dia datang. Aku nggak tahu juga dia Jakarta, soalnya misterius banget nih. Aku lagi di Jakarta teman-teman, jadi aku bilang yuk ketemuan yuk. Iya. Kan soalnya ya. Iya, udah belasan tahun soalnya. Nostalgia kita. Mungkin Bang Toyib pulang. Apanya? Anda Bang Toyib kan? Bang Toyib. Kenapa Bang Toyib? Bang Toyib yang nggak pulang-pulang gitu. Coba jadi searching ya nanti apa itu Bang Toyib. Oke. Teman-teman kasih tahu deh sama si Taksa itu Bang Toyib apa? Take. Mereka tahu nggak sih take artinya apa? Take. Kenapa dipanggil take dulu aku ya? Take dalam bahasa Mandarin artinya kayak big brother gitu. Iya, Jadi, big bro. Iya big bro, abang paling tua gitu ya. Kenapa ya? Atau apa? Ada 2 arti sih. Ente mau buka aib. Udah pernah aku buka sih airnya. Oh iya udah pernah dibuka. Jadi dulu pas kuliah aku kan gendut sekali, badannya gede sekali. Itu salah satu alasannya. Alasan lain mungkin dulu aku memang dari segi usia lebih tua dibandingkan kalian 1 tahun nggak salah ya. 1 atau 2 kayaknya. Iya benar. Aku tuh dari segi usia dulu abang kita gitu, kayak senior. Nah ya udah, artinya jadi dilenceng-lencengin deh kemana-mana, di simpang siurin kemana-mana artinya jadinya ya ada yang bilang big bro. Oke. Ada yang bilang big bro dalam artian yang lain, gendut lu bro. Maksudnya. Oke, terima kasih Sheila.
Jadi sampai ketemu lagi di Indonesia mungkin atau di China suatu saat ya. Boleh. Ya. Kalau aku ke sana, aku kabarin aku. Ya, siap. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. See you next time. Bye bye.